Hello again everyone, kembali lagi di video Weekly Outlook. Dalam video kali ini saya akan sharing mengenai pendapat saya, kondisi market saat ini dan potensi untuk pergerakan market ke depannya. Dan ya pertama-tama sorry kalau misalkan sedikit noise ya, karena pada saat ini posisi saya lagi di airport. Ya, langsung saja kita mulai. Dan first kita akan mulai terlebih dahulu dari intermarket analysis ya. Dan ya, kalau kita lihat di sini gold ini pergerakannya dalam beberapa pekan terakhir cukup menarik ya. Awalnya pada saat 5 Agustus ya, pergerakan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, and then dilanjut pada 19 Agustus saat pengumuman treasury buyback. Di sini gold melanjutkan kenaikannya dengan signifikan. Dan ya, sementara DXY atau US dollar justru mengalami pelemahan ya. Dan kalau kita melihat indikator correlative coefficient, di sini hubungan antara US dollar dan gold ini berada di 0,76. Artinya hubungan keduanya masih cukup kuat dan berlawanan arah. Jadi ketika dolar melemah, gold cenderung mendapatkan support untuk bergerak lebih tinggi. Ini juga yang menurut saya menjadi salah satu driver utama rally gold saat ini. Dan yang menarik adalah di sini nih US 10 yield ya. Justru ikut mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Meskipun kenaikannya tidak sebesar pergerakan gold, tetapi secara teori kenaikan yield seharusnya menjadi tekanan untuk gold karena opportunity cost untuk memegang aset yang tidak memberikan yield menjadi lebih tinggi. Tetapi sejauh ini tekanan ini belum cukup kuat untuk menghentikan rally gold yang cukup signifikan ya. Dan alasannya adalah karena USD melemah ya. Karena US ini belum menunjukkan tanda-tanda recovery yang signifikan. Jadi untuk kedepannya menurut saya kita perlu lebih memperhatikan DXY dan yield ini secara bersamaan. Kalau yield naik tetapi DXY tetap sideways atau melemah, gold masih punya ruang untuk melanjutkan momentum bullish. Tetapi kalau nanti yield terus naik dan pada saat yang sama DXY mulai breakout atau mulai menunjukkan tanda-tanda recovery yang signifikan, nah pada saat ini kita perlu warning ya, warning yang lebih serius bahwa momentum bullish gold mulai berisiko mengalami koreksi. Seperti itu untuk intermarket analysis. Sekarang kalau kita masuk ke technical analysis ya, kita masuk ke DXY terlebih dahulu di sini. Secara bigger picture tidak ada yang berubah ya. Structure masih berada dalam structure bullish karena kita melihat di sini trennya masih cenderung membuat higher low, higher high, and then pada penurunan saat ini masih terbilang sebagai technical pullback untuk mencari area higher low sebelum menunjukkan potensi untuk mencari higher high yang baru. Dan kalau kita lihat selama price ini tidak breakdown dari protected low ini, maka structure ini masih bullish ya. Dan ya, kita perlu melihat key level ini apakah berhasil di breakdown atau tidak. Dan kalau kita lihat di sini untuk DXY,
pada pergerakan pekan lalu di sini terdapat area bearish fair value gap ya, diikuti dengan candle strong bearish, dan 2 hari terakhir justru pergerakannya cenderung tersideways ya kalau kita lihat setelah nge-reach area liquidity ini. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, potensi untuk pergerakan dalam pekan depan kita melihat adanya potensi untuk price ini akan visit terlebih dahulu ke area bearish fair value gap sebelum berpotensi untuk mengalami pelemahan ya. Dan kalau kita lihat di sini juga terdapat area bullish fair value gap and mitigated bullish fair value gap. Kalau kita mengacu ke fair value gap principle ya, ketika adanya area fair value gap dalam sebuah structure yang belum ke visit atau unmitigated fair value gap, potensi untuk price ini akan kembali nge-visit ke area tersebut sebelum melanjutkan trennya kembali. Ini memiliki probabilitas cukup oke ya, atau memiliki potensi yang cukup besar ya. Dan kalau kita lihat dengan penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir, ditambah terdapat area bearish fair value gap yang berpotensi defisit di pergerakan pekan besok, ini bisa terjadi sebagai area resisten ya. Dan maybe ya, pergerakan pekan di awal pekan kita akan nge-visit area tersebut, and then targetnya ya maksimal kalau saya melihat area fair value gap ini, kalau area yang besar seperti ini maksimal 50% area fair value gap ya, sebelum berpotensi kembali tertekan. Ketika area fair value gap divisit atau diisi lebih 50% ya, dengan kondisi candle yang strong ya, kondisi candle yang kuat, potensi untuk mulai tanda-tanda recovery DXY ini bisa terjadi ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini juga terdapat area liquidity, dan di sini price justru bereaksi ketika visit ke area tersebut, dan 2 candle daily cenderung tersideways, dan ini bisa menandakan terdapat support di area sub tersebut. Dan ya seperti itu, kita lihat apakah price besok pergerakannya nge-visit terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan, atau justru ya nge-fulfill mayoritas area fair value gap ini atau tidak. Ketika hal itu terjadi dengan diiringin candle bullish dan confluence lainnya, potensi untuk gold ini kembali recovery ini bisa ada ya. Dan kalau kita lihat area saat ini juga berada di area diskon ya. Kalau kita tarik Fibonacci dari local high setelah breakout dari 0,62, dan harga saat ini bergerak di area Fibonacci 0,71. Seperti itu untuk DXY. Jadi intinya penurunan dari DXY ini dapat membuat momentum gold menjadi bullish, dan menguatnya DXY atau DXY menunjukkan tanda-tanda recovery diiringi dengan yield mengalami kenaikan. Di sini kita bisa menjadi warning atau bisa menjadi tanda-tanda momentum bullish dari gold ini bisa berpotensi berkurang atau potensi untuk mengalami pelemahannya kembali, seperti itu. Kalau kita beralih ke gold ya, gold time frame daily, kita lihat ya, pergerakannya secara structure yang besar masih dalam bearish ya. Kalau kita bandingkan dengan DXY, structure besarnya masih bullish, tetapi saat ini masih dalam technical pullback ke bawah. Dan kalau gold secara bigger picture, structure masih bearish dan pada saat ini sedang dalam technical pullback ke atas. Dan ya kita melihat di sini sudah terdapat area korelasi negatifnya ya, seperti itu. Oke. Dan kalau kita melihat gold ya, kalau kita tarik Fibonacci ke high ke low,
price saat ini masih tertahan di area Fibonacci 0,71 setelah breakout dari 0,672. Ini mencapai target ya dari update saya sebelumnya, bahwa ketika price breakout dari 0,62 potensi untuk visit ke area 0,71, karena pada update terakhir kita harga masih terpentok di Fibonacci 0,62. Dan di sini ya terdapat area bullish fair value gap di area 4449 pada daily time frame ya. Dan kalau kita lihat area tersebut bisa menjadi area support untuk melihat sebagai pantulannya gold. Kalau kita melihat pekan besok price ini terkoreksi dari Fibonacci 0,7, potensi untuk ngevisit ke area fair value gap ini terlebih dulu sebelum berpotensi melanjutkan kenaikannya ya. Dan kalau kita lihat di sini juga terdapat area bearish fair value gap ya, cukup kecil di area 4665 ya. Ini merupakan unmitigated fair value gap ya. Menurut teori atau prinsip yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa potensi untuk ke area tersebut ke visit terlebih dahulu ini bisa ya, sebelum tren melanjutkan pergerakannya seperti itu. Jadi unmitigated fair value gap ini bisa menjadi sebuah magnet untuk menarik price untuk visit ke area tersebut sebelum melanjutkan pergerakannya kembali seperti itu. So di sini secara bias kita sudah melihat bahwa jangka menengah potensi untuk melanjutkan kenaikan, tetapi dalam jangka pendek adanya potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu sebelum berpotensi melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita melihat ke time frame 4 jam ya, di time frame 4 jamnya di sini ya, area bullish fair value gap daily bertepatan juga dengan area Fibonacci 0,62 dan juga terdapat area liquidity ya di area tersebut, dan di bawahnya lagi terdapat area bullish fair value gap di time frame 4 hour bertepatan juga Fibonacci 0,71. Dengan beberapa confluence di area diskon ini, potensi untuk area tersebut sebagai area yang perlu kita concern atau perlu kita pantau sebagai area pantulannya ini memiliki probabilitas yang cukup oke ya, dibanding kalau kita lihat di atas ini terdapat juga area bullish fair value gap ya. Kalau saya melihat potensi besarnya ada di area diskon. Kenapa? Walaupun di sini terdapat area bullish fair value gap juga, tetapi kita tidak bisa memukul rata semua area fair value gap ya, dikarenakan kita perlu lihat juga apakah terdapat tambahan confluence di area fair value gap tersebut yang dapat menambahkan probabilitas untuk harga terreject dari area tersebut seperti itu. Dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam, di sini di area diskon ini sudah terdapat beberapa confluence dibanding kedua bullish fair value gap di atas ini ya. Tetapi untuk melihat yang lebih jelas, kita perlu turun ke time frame 1 jamnya terlebih dahulu. Untuk time frame 1 jam ya, kita lihat di sini ya. Di sini untuk dua fair value gap di atas, di sini juga terdapat area liquidity ya. Di sini juga ada area liquidity. Tetapi kalau melihat kondisi saat ini ya, kita beralih ke time frame daily, kita tandain area previous daily low ya. Di sini di fair value gap kedua ini bertepatan juga dengan area previous daily low ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, saya melihat potensi area ini untuk sebagai area pantulannya juga ya, karena kita lihat ada beberapa confluence ya. Jadi saya melihat di sini sebagai potensi area pantulan pertama, and then di sini sebagai area pantulan kedua kalau kita melihat seperti ini. Dan ya, intinya
confluence yang area value gap yang memiliki lebih banyak confluence ya, ini memiliki probabilitas paling besar sebagai area supportnya ya, seperti itu. Dan ya seperti ini area yang perlu kita perhatikan untuk sebagai area pantulannya di pekan depan ketika price ini mengalami koreksi dari Fibonacci 0,1 seperti itu. Jadi secara keseluruhan ya, DXY ini masih dalam technical pullback, sementara struktur besarnya tetap bullish. Sedangkan gold ini masih mempertahankan momentum bullish ya. Untuk gold saya masih melihat area 4507 dan 4450 ya sebagai area utama yang perlu diperhatikan apabila terjadi pullback dengan 4665, yaitu area unmitigated bearish fair value gap ini sebagai target ya. Selama DXY belum menunjukkan recovery yang kuat dan gold tetap mempertahankan structure bullish, peluang continuation masih terbuka untuk gold. Seperti itu untuk weekly outlook saat ini. Semoga ada peluang yang bisa kita manfaatkan ya, seperti itu. Thank you.